Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, hari ini kita akan membahas materi atau melanjutkan materi sebelumnya mengenai determinan matriks persegi. Nah, apa sih itu determinan suatu matriks? Jadi, determinan suatu matriks itu adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak di diagonal utama. Kalian masih ingat diagonal utama? Ya, yang hasil kali elemen-elemen yang terletak di diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak di diagonal samping. Jadi itu artinya determinan hasil pengurangan antara hasil kali elemen-elemen di diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen di diagonal samping. Jadi di determinan matriks persegi ini Ibu akan membahas determinan matriks persegi yang berordo 2 dan determinan matriks persegi yang berordo 3. Oke, kita mulai saja dengan materi yang pertama, determinan matriks persegi yang berordo 2. Oke, untuk determinan matriks persegi yang berordo 2, nah misalkan ada sebuah matriks yang berordo 2, itu artinya matriks 2 kali 2. Misalkan ada matriks A, yaitu elemennya A, B, C, D. Nah, kalau dari matriks A ini disuruh nyari det A. Det A ini artinya determinan A atau simbolnya A dengan tanda yang lurus ini, kayak tanda mutlak, absolut. Ini itu artinya kalau ada tanda lurus ini artinya disuruh mencari determinan. Jadi determinan dari A bisa kita buat A, B, C, D dengan kurung matriks ini kita ubah menjadi garis lurus karena ditanya determinan. Caranya tinggal A kali D, ini adalah diagonal utamanya, jadi A kali D dikurangin B kali C diagonal sampingnya. Tadi kan determinan itu adalah pengurangan antara hasil kali elemen di diagonal utama dengan elemen di diagonal samping. Jadi A kali D ini dikurangi B kali C. Itulah kita dapatkan determinan dari suatu matriks. Contoh, kalau misalkan kalian dikasih matriks P, P-nya ini adalah matriksnya 5, 7, 3, 6. Ditanya det P-nya berapa? Determinan P-nya berapa? Berarti kita bisa cari dengan cara 5, 7, 3, 6 garis lurus, ini kayak tanda mutlak, itu artinya determinan. Tinggal buat hasil kalinya, ini diagonal utamanya berarti 5 kali 6 dikurang yang ini 7 kali 3. Setelah itu kita cari hasilnya. 5 kali 6 adalah 30 dikurang 7 kali 3 adalah 21. Nah, 30 dikurangi 21 adalah 9. Jadi determinan dari matriks P ini adalah 9. Itu untuk contoh dari determinan matriks persegi yang berordo 2. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 2 adalah determinan matriks persegi yang berordo 3. Nah, yang berordo 3 ini ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Bisa dengan menggunakan cara sarus dan bisa menggunakan cara ekspansi faktor. Jadi untuk yang pertama Ibu akan jelaskan dulu mengenai cara sarusnya. Jadi untuk cara sarus, misalkan kalian dikasih sebuah matriks yang ukurannya itu 3 kali 3 atau matriks persegi berordo 3. Nah, misalkan elemennya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, sekarang ditanya determinan A-nya berapa? Jadi itu. Jadi untuk mencari determinannya, kita tinggal ubah dulu tanda kurungnya ini jadi garis lurus. Itu artinya det
A atau determinan A. Setelah kalian ubah jadi tanda lurus, di sebelah garis kanan, sebelah kanan ini kalian tambahkan 2 kolom pertama dari matriksnya ini. Jadi kolom pertama kan A, D, G. Berarti kita tambahin di sini A, D, G. Ingat, 2 kolom pertama. Kolom pertama udah, sekarang yang kolom kedua B, E, H. Jadi tambah di sini B, E, H. Nah itu setelah kita menambahkan 2 kolom pertama, ingat ya 2 kolom pertama yang di depan ini aja, bawa ke kanan, tambahkan dia 2 kolom, jadinya kita punya 5 kolom. Setelah kita tambahkan 2 kolom, kita cari diagonal-diagonal utamanya. Jadi diagonal utama ini adalah A kali E kali I, B kali F kali G, C kali D kali H. Jadi ini namanya diagonal utama. Nah, untuk di diagonal utama tandanya itu adalah positif, ini selalu positif, positif, positif. Jadi nanti tergantung angka-angka di sini berapa, tapi tetap ditambah. Gini ya. Jadinya det A-nya sama dengan A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Nah, setelah diagonal utama baru dikurangi dengan diagonal samping. Jadi diagonal samping itu ini adalah G kali E kali C, H kali F kali A, I kali D kali B. Ini namanya diagonal samping. Jadi di diagonal samping ini tandanya nanti dikurangi, min, min, min. Jadi ini tandanya G, E, C. Berarti dikurangi G kali E kali C. Habis itu dikurangi lagi H kali F kali A. H kali F kali A. Dikurangi lagi I kali D kali B. I kali D kali B. Nah, jadi kalian tinggal menghitung hasil perkaliannya ini berapa, jumlahin, kurangin, dapat dah hasil dari determinan matriks yang berurut 3 ini. Ingat, determinan matriks itu tadi apa? Pengurangan antara diagonal utama dengan diagonal samping. Jadi, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan contoh soal yang berupa angka. Untuk contoh soal cara sarus ini, misalkan Ibu punya matriks Q. Kalian disuruh mencari determinan dari matriks Q-nya ini. Nah, ternyata matriks Q-nya berurut 3 atau 3 kali 3. Jadi Ibu udah langsung ubah jadi garis lurus, tanda kurungnya. Nah, langkah pertama adalah tambahkan 2 kolom pertama di samping kanannya ini. Jadi kolom pertamanya kan 2, 4, min 3. 2, 4, min 3. Kolom keduanya min 1, 2, 4. Min 1, 2, 4. Nah, setelah kalian menambahkan 2 kolom pertama, kita hitung. Cari dulu diagonal utamanya. Yang ini 2 kali 2 kali 5, 2 kali 2 kali 5, ditambah yang ini min 1 kali 1 kali min 3, ditambah yang ini 3 kali 4 kali 4. Itu udah untuk diagonal utamanya. Sekarang dikurangi dengan diagonal samping. Diagonal samping perhatikan yang ini min 3 kali 2 kali 3. Ingat ya, kalau diagonal samping berarti dikurangi. Berarti dikurangi min 3 kali 2 kali 3. Tuh. Terus dikurangi lagi 4 kali 1 kali 2. 4 kali 1 kali 2. Dikurangi lagi
5 kali 4 kali min 1. 5 kali 4 kali min 1. Nah, setelah kalian buat diagonal utama dikurangi diagonal samping, kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Ditambah min 1 kali 1, min 1 kali min 3 plus 3. Ditambah 3 kali 4, 12. 12 kali 4, 48. Dikurang min 3 kali 2, min 6. Min 6 kali 3, min 18. Biar kalian gak bingung, kurungin aja ini. Terus dikurangi 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Dikurangi 5 kali 4, 20. 20 kali min 1, min 20. Biar kalian gak bingung, dikurungin. Setelah itu kita jumlahkan, kurangi 20 tambah 3, 23. Ditambah 48. Nah, ini min ketemu min jadi plus 18. Dikurangi 8. Min ketemu min jadi plus 20. Kalian bebas nih untuk gimana cara menghitungnya biar kalian mudah. 23 ditambah 48 berapa ini? 6, 71. Ditambah 18 kurang 8, 10. Ditambah 20 sama dengan 71 tambah 10, 81. 81 ditambah 20, 100. 101. Oke, jadi determinan dari matriks Q ini adalah 101. Itu untuk contoh soal determinan berurut 3 dengan cara sarus. Oke, untuk yang kedua yaitu cara ekspansi faktor. Misalkan kalian diberikan sebuah matriks A, yaitu elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini adalah matriks yang berurut 3. Jadi dengan cara ekspansi faktor kita mencari determinannya. Langkah pertama yaitu kalian harus memilih satu baris atau satu kolom untuk dijadikan ekspansinya. Jadi kalian terserah nih, bebas mau milih baris 1, baris 2, baris 3, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3 untuk dijadikan ekspansi. Misalkan Ibu tulis langkah-langkahnya di sini ya. Pilih satu baris atau satu kolom untuk dijadikan ekspansi. Jadi sebagai ekspansinya. Nah, setelah kalian milih, misalkan ibu memilih baris 1, jadi barisnya ini ibu pilih untuk menjadi ekspansi. Berarti untuk mencari determinannya, yang kedua, untuk mencari determinannya kita tinggal membuat matriks minornya dari ekspansi itu. Jadi matriks minor itu adalah matriks yang lebih kecil yang berukuran atau berordo 2 kali 2. Berordo 2. Jadi caranya itu kan ini kita mencari det A. Karena kita sudah tadi memilih baris pertama, jadi untuk elemen pertama nih yang A itu kita kalikan dengan matriks minor. Matriks minornya gimana caranya nyari? Matriks minornya cara mencari tutup baris kolom di A ini dan baris di A ini. Jadi yang kelihatan hanyalah E, F, H, I. Jadi kita tulis di sini E, F, H, I. Ini matriks minornya. Terus dikurang B. Kaliin dengan matriks minor juga. Matriks minor dari B ini apa? Berarti tutup kolom B dan tutup baris B.
Jadi yang kelihatan adalah DF, GI. Jadi tulis di sini DF, GI. Terus ditambah ekspansi yang C kaliin dengan matriks minornya. Matriks minornya adalah tutup kolom C baris C, berarti DE, GH. Berarti di sini DE, GH. Nah ini, jadi untuk tanda A, B, C ini adalah di sini ya. Ibu kasih untuk tandanya, untuk ekspansinya itu di sini plus min plus, min plus min, plus min plus. Jadi kalau kalian menggunakan ekspansi baris pertama, berarti tandanya A-nya plus, B-nya min, C-nya plus. Kalau kalian menggunakan baris kedua, berarti D-nya min, E-nya plus, F-nya min. Kalau kalian pakai ekspansi baris ketiga, berarti G-nya plus, H-nya min, I-nya plus. Begitu juga untuk kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi kalian bebas mau memilih ekspansi yang mana. Nah, setelah kalian membuat kofaktornya ini namanya kofaktor, kalian tinggal kerjakan. Cara mengerjakannya adalah ibu buat di sini. Tinggal A kaliin dengan determinannya ini. Ini kan garis lurus ini artinya determinan. Determinan matriks 2 kali 2 gimana? EI kali HF dikurangi EI dikurangi HF maksudnya. Terus dikurangi B, DI dikurangi GF. DI dikurangi GF. Ditambah C, DH dikurangi GE. Nah, tinggal hitung, itulah kita dapat matriks dapat determinan matriks yang berorder 3 ini dengan cara ekspansi kofaktor. Dan tandanya ini ingat nggak? Selalu dia plus min plus min plus min plus min plus, jadi selang-seling begitu. Itu untuk cara ekspansi kofaktor. Untuk lebih jelasnya coba kita gunakan contoh yang cara sarus tadi, tapi kita cari dengan ekspansi kofaktor. Tadi kan jawabannya 101, kita cek sekarang dengan ekspansi kofaktor apakah jawabannya sama 101 atau tidak. Oke, kita buat contoh soal untuk ekspansi kofaktornya. Sama dengan contoh dari cara sarus, kita akan cek apakah jawabannya sama 101 atau tidak menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi kita dikasih matriks Q 2 min 1 3 4 2 1 min 3 4 5. Setelah itu langkah pertama kita harus memilih ekspansinya dulu, boleh satu baris atau satu kolom. Kita pilih baris pertama saja sebagai ekspansinya. Kalau kalian mau memilih baris yang lain atau kolom yang lain silahkan. Jadi karena ibu di sini memilih baris 1, jadi kita bisa buat determinan Q-nya adalah, ingat tanda kofaktor tadi, di sini adalah plus, di sini min, di sini plus. Jadi plus 2-nya kaliin dengan matriks minor nanti, habis itu dikurangi min 1 kaliin matriks minornya, terus ditambah 3 kaliin matriks minornya. Kita cari matriks minornya dulu sekarang. Jadi ini tanda kofaktor yang tadi Ibu jelasin ya. Plus min plus, kalau kalian memilih baris yang kedua berarti min plus min, selang-seling. Terus ya kita akan membuat matriks minornya. Untuk yang 2 berarti kita tutup baris 1 sama kolom 1. 2 1 4 5 sisanya. Berarti di sini adalah 2 1 4 5. Terus untuk yang ekspansi min 1, berarti tutup kolomnya ini sama barisnya ini, sisanya adalah 4 1 min 3 5. 4 1 min 3 5.
Setelah itu untuk ekspansi 3-nya kita tutup ini, karena di sini 3-nya. Kita tutup ini dan baris pertama, berarti 4, 2, min 3, 4. Itu minornya. 4, 2, min 3, 4. Setelah kalian membuat matriks minornya, kita tinggal cari determinan minor-minornya ini. Jadi 2 kaliin 2 kali 5, 10 dikurang 1 kali 4, 4. Min ketemu min jadi plus 1 kaliin 4 kali 5, 20 dikurang 1 kali min 3, min 3. Ditambah 3 kaliin 4 kali 4, 16 dikurang 2 kali min 3, min 6. Nah, setelah kalian mencari determinan matriks minornya, sekarang kita tinggal kerjakan 2 kali 10 kurang 4, 6 ditambah 1 kali 20 tambah 3, 23 ditambah 3 kali 16 ditambah 6 itu 22. Sama dengan 2 kali 6, 12 ditambah 1 kali 23, 23 ditambah 3 kali 22, 66. Jadi ketika ditambah 12 ditambah 23, 35 ditambah 66, itu kita dapat hasilnya 101. Nah, ini hasilnya sudah dapat 101 dan sama dengan hasil tadi menggunakan cara sarus. Jadi untuk determinan matriks persegi yang berordo 3, kalian tinggal pilih, kalian mau menggunakan cara sarus silahkan, mau menggunakan cara ekspansi kofaktor juga boleh. Jadi menurut kalian gampangan yang mana, pengertian yang mana, silahkan itu digunakan. Nah, untuk hari ini determinan matriks persegi segitu aja untuk berordo 2 dan berordo 3. Untuk latihan soalnya, kalian bisa buka halaman 48 uji kompetensi 4. Itu kalian lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ya. Soal nomor 2. Kalian kerjakan nomor 2A dan 2C. 2A-nya itu matriks berordo 2, 2C-nya itu matriks berordo 3. Kalian disuruh mencari determinannya. Untuk mencari determinan matriks berordo 3, tidak harus menggunakan kedua cara. Jadi terserah kalian mau pakai cara pertama atau cara kedua, cara sarus atau ekspansi kofaktor silahkan. Yang penting kalian mendapatkan hasil determinannya. Kalian lebih mengerti yang mana. Dan lagi satu soal, kalian kerjakan soal nomor 3A. Jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan, nomor 2A dan 2C, dan nomor 3A. Oke, 3 soal itu nanti kalian kerjakan, semoga kalian bisa, dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.